Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang salah satu khulafaur rasyidin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mulai dari kehidupan beliau sampai kebijakan-kebijakannya. Pertama-tama kita akan mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Lahir pada tahun 584 Masehi. Berasal dari suku Quraisy, tepatnya Bani Adi, suku yang mulia dan memiliki martabat yang tinggi di kalangan bangsa Arab. Nama ayahnya adalah Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab dan ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Beliau dikenal sebagai orang yang tegas, berani, memiliki kepribadian yang kuat, pemuda yang gagah, dan beliau adalah salah satu pemimpin barisan dakwah. Dulu sebelum masuk Islam, Umar termasuk orang yang keras. Namun ketika setelah masuk Islam, justru jadi salah satu pembela Islam yang paling kuat. Bahkan Rasulullah pernah mendoakan agar Islam dikuatkan dengan Umar dan doa itu dikabulkan. Sejak saat itu, Umar jadi sosok yang berani, tegas, dan tidak takut membela kebenaran. Makanya beliau mendapatkan gelar Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil, atau lebih tepatnya pembeda antara yang benar dan yang salah. Mari kita lanjut pembahasan mengenai terpilihnya Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Abu Bakar sakit, beliau menunjuk Umar sebagai penggantinya. Awalnya sempat ada yang ragu karena Umar dikenal sangat tegas. Tapi setelah dimusyawarahkan dengan para sahabat, akhirnya semua setuju. Dan setelah Abu Bakar wafat, Umar resmi menjadi khalifah kedua. Umar juga menyampaikan pidato yang intinya dia minta dibantu, diingatkan kalau salah, dan berjanji akan memimpin dengan adil. Umar mulai memegang amanah kekhalifahan pada hari Selasa 22 Jumadil Tsani tahun 13 Hijriah bertepatan dengan 13 Agustus tahun 634 Masehi. Kemudian inilah kebijakan dan strategi Umar bin Khattab radhiyallahu an selama jadi khalifah. Umar bin Khattab melakukan banyak sekali perubahan besar. Salah satunya adalah perluasan wilayah dakwah Islam, dan itu terjadi secara besar-besaran, dikenal sebagai periode Futuh al-Islamiyah, meluas ke Suriah, Persia, dan Mesir. Pertempuran pertama antara kaum muslimin dengan bangsa Persia terjadi di tempat yang bernama An-Namarik. Peperangan terbesar dalam perluasan dakwah di Persia terjadi pada tahun 21 Hijriah. Kemenangan umat Islam atas Persia ini disebut Fathul Futuh, artinya kemenangan yang paling besar di antara kemenangan-kemenangan yang lain. Selain itu, Umar juga membuat banyak kebijakan penting, misalnya di kedua bidang ini, yaitu pertama, di bidang ekonomi. 1. Membentuk Baitulmal untuk menyimpan keuangan negara. 2. Membuat sistem pajak. Dan 3. Fasilitas umum seperti jalan. Kedua, di bidang pemerintahan. 1. Meluaskan wilayah dakwah Islam. 2. Membagi wilayah jadi beberapa provinsi dan mengangkat gubernur untuk memimpin setiap provinsi dan bertanggung jawab kepada khalifah. Beberapa provinsi diantaranya adalah Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. 3. Membentuk lembaga-lembaga negara. 4. Membentuk Dewan Hakim. 5. Menetapkan kalender Islam pada tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah, dan pada waktu itu Rasulullah hijrah ke Madinah.
Ini adalah jasa Umar bin Khattab radhiyallahu an yang sangat monumental dan tak terlupakan sepanjang masa. Dan terakhir, kita akan membahas akhir hayat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada suatu hari, saat Umar sedang sholat subuh bersama kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah, tiba-tiba beliau ditikam oleh seseorang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz yang beragama Majusi atau agama yang menyembah api. Ia adalah budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Kira-kira kenapa ya Umar bin Khattab radhiyallahu an ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz? Ada yang tahu? Nah, ini jawabannya. Karena dendam dan sakit hati setelah Persia jatuh ke tangan umat Islam. 3 hari setelah peristiwa penikaman, Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal dunia dalam usia 63 tahun pada Ahad 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintah selama 10 tahun 6 bulan, yaitu tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Sebelum wafat, beliau menunjuk beberapa sahabat untuk bermusyawarah memilih pemimpin berikutnya, beranggotakan sahabat utama, yakni pertama Utsman bin Affan, 2 Ali bin Abi Thalib, 3 Sa'ad bin Abi Waqqas, 4 Zubair bin Awam, 5 Abdurrahman bin Auf, 6 Thalhah bin Ubaidillah. Dan disebut Dewan Syura, Badan Permusyawaratan para Sahabat. Dewan Syura adalah ketika Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat utama untuk memilih khalifah penggantinya. Jadi, kesimpulannya, Umar bin Khattab adalah pemimpin yang tegas, adil, dan punya pengaruh besar dalam perkembangan Islam. Banyak kebijakan beliau yang masih terasa manfaatnya sampai sekarang. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.